Coba kita lihat Kejadian pasal 12. Ini kisah mengenai Abraham. Ya, di ayat 1 dan ayat 2 saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah, ada ayat-ayat selanjutnya ya. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya ini panggilan Abraham, panggilan Tuhan kepada Abraham, namanya masih Abram waktu itu. Ini yang kedua. Yang pertama sebenarnya Tuhan itu memanggil Abram ketika dia masih tinggal di Ur Kasdim. Ya, itu tanah tempat berhala ya, dibuat di sana. Dan ketika Tuhan berfirman, kita bisa baca itu di Kisah Rasul pasal 7, ya, penjelasan Stefanus. Waktu itu Abram dan keluarganya masih tinggal di Ur Kasdim. Lalu Tuhan menampakkan diri dan Tuhan berkata, pergilah keluar dari negerimu ini, ya, dari sanak keluargamu ini ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, sebenarnya ketika Tuhan memberikan perintah kepada Abram, maka perintah itu atau rema itu datangnya kepada Abram. Ya. Dan waktu dia pergi harusnya dia hanya bawa istrinya. Ya, itu kan satu keluarga. Tapi dalam prakteknya, mungkin karena berbagai pertimbangan yang tidak mudah, Abram itu keluar dari Ur Kasdim. Dia bawa bapaknya Terah namanya, dan juga Lot keponakannya. Nah, mereka keluar dari Ur Kasdim, tapi kemudian mereka berhenti di Haran. Nah, berhenti di Haran, lalu Terah meninggal, ya. Setelah itu di Kejadian pasal 11 ya. Langsung Kejadian pasal 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, ya, dari Haran ini, tempat dia tinggal bersama bapaknya, ya, Terah yang sudah meninggal, dan dari sanak saudaramu ini, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi sebenarnya waktu Abram itu keluar dari Ur Kasdim, kalau kita baca di Kejadian pasal 11, itu ceritanya Terah membawa Abram, ya, dan Sarai istrinya Abraham, juga ada Lot dia bawa. Jadi sebenarnya perjalanan mereka dari Ur Kasdim kemudian berhenti di Haran itu karena tuntunan dari Terah, dari bapaknya Abram. Ya, mungkin kondisinya tidak seideal yang kita harapkan ya. Kalau kita baca di Kejadian pasal 11 ya, ayat 27, dikatakan bahwa inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Nah, itu dia. Panggilan pertama itu munculnya di situ. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin, nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu di Kejadian pasal 11 ayat 31, Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Setelah itu langsung Kejadian pasal 12 ayat 1 ini. Baru Tuhan berfirman. Jadi sebenarnya perjalanan pertama itu ya, yang dapat vision sebenarnya itu Abram ya. Tapi di pasal 11 ayat 31 ini yang memimpin adalah Terah ya.
Dan arti nama Terah itu adalah delay, ya, delay atau penundaan. Jadi ketika seseorang yang dapat visi, ya Abram mendapatkan tuntunan ya dari Tuhan, kita bisa lihat itu di Kisah Rasul pasal 7 ayat 2 ya. Stefanus waktu itu berkata, dia bilang Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Ya, di Ur Kasdim itu maksudnya. Dan Tuhan berfirman, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini tempat kamu diam sekarang. Jadi ini pelajaran penting yang perlu kita perhatikan ya, bahwa Abram itu yang dapat tuntunan dari Tuhan, tapi barangkali dia cerita waktu itu, dan terus bapaknya ya semangat, ayo kita keluar, ayo kita ikuti tuntunan Tuhan. Tetapi yang memimpin ya bapaknya, karena kan itu orang tua ya. Jadi kalau kita baca tidak ada firman Tuhan selanjutnya. Jadi istilahnya Abram itu berjalan keluar dari Ur Kasdim dengan istrinya, ya dipimpin bapaknya dan juga ada keponakannya, itu berjalan dengan tidak tahu arah ya. Cuma tahu bahwa disuruh keluar dan pergi ya ke tempat yang akan kutunjukkan. Nah, karena tidak ada tuntunan yang jelas, akhirnya mereka nyangkut di Haran ya. Dan setelah Terah meninggal, baru pasal 12 ayat 1 ini Tuhan menampakkan diri ya, dan berfirman. Ini panggilan yang kedua. Pada saat ini umur Abraham 75 tahun. Jadi kita bisa belajar di sini ketika Tuhan memberikan satu perintah kepada kita, kita jangan menundanya ya. Arti nama Terah itu delay atau penundaan. Ya, kita belajar di sini ketika kita menunda itu sebenarnya bentuk ketidaktaatan juga. Ya. Tapi kita juga bisa belajar di sini bahwa seseorang yang mendapatkan visi itu, tuntunan, dia yang harus mengambil sikap. Ya. Kita nggak lihat di sini bagaimana hubungan Abraham dengan Tuhan ya. Tapi yang jelas Terah yang memimpin. Habis itu nggak ada tuntunan lebih jelas lagi. Dan Tuhan itu ya sabar sekali ya. Tapi memang seringkali ketika panggilan itu datang, seringkali waktunya itu belum ideal. Kalau kita ingat kisah Musa juga, waktu dia mendapatkan dorongan untuk menolong orang Israel, dia tahu bahwa dia dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi dia bertindak 10 tahun lebih cepatnya. Sebenarnya dia harus lebih sabar. Tapi karena 10 tahun lebih cepat, akibatnya orang Israel yang harusnya cuma 400 tahun tinggal di Mesir, akhirnya mereka keluar dari Mesir setelah 430 tahun. Jadi ada delay 30 tahun di situ. Ya, kenapa delay 30 tahun terjadi? Karena Musa terlalu cepat bertindak 10 tahun, ya, lebih cepat 10 tahun dari yang seharusnya. Kita baca di kitab Kejadian, Tuhan bilang sama Abraham, keturunanmu akan tinggal di negeri asing selama 400 tahun. Ya, lalu mereka keluar dari situ. Tapi faktanya ketika kita baca di kitab Keluaran, orang Israel itu keluar dari Mesir setelah 430 tahun. Nah, selisih 30 tahun itu terjadi karena Musa kecepatan 10 tahun. Ya, dari mana bisa tahu itu 10 tahun? Ya, kecepatan karena Musa waktu itu umurnya 40 tahun. Ya. Sementara Tuhan panggil dia lagi ketika berusia 80 tahun, panggilan yang kedua. Iya kan? Berarti kalau kita lihat selisihnya, ketika Musa berumur 40 tahun, nah orang Israel kan keluar setelah 430 tahun kan? Jadi sebenarnya Musa itu ketika merasakan tuntunan, orang Israel itu baru 390 tahun, kurang 10 tahun. Ya. Bisa dihitungnya, dicek ya.
Nah, yang kedua kita belajar mengenai Abram itu adalah Kejadian pasal 13 ya. Ayat 14, 15, 16 dan seterusnya nih ya. Tapi saya mau bacakan 2 ayat saja di sini. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Ya, dan seterusnya. Ini panjang, Tuhan bicara detail. Tapi Tuhan bicara detail ini setelah Lot berpisah daripada Abram. Jadi ketika Tuhan memberikan panggilan, yang pertama di Ur Kasdim, mestinya Terah nggak ikut, mestinya Lot nggak ikut. Tapi karena situasi dan kondisi tertentu, Terah yang memimpin. Lalu mereka mengalami delay, mereka tinggal di Haran, entah berapa lama, ada yang bilang 15 tahun ya, tapi saya belum ketemu referensinya. Di Alkitab setahu saya juga tidak ada ya. Entah mungkin nanti ada yang bisa menggalinya. Tapi barangkali itu dari catatan sejarah ya. Nah, setelah Terah meninggal, maka Tuhan berfirman lagi kepada Abram, panggilan yang kedua, untuk keluar dari Haran. Nah, dia tetap bawa Lot. Ya mungkin sulit lah, karena ini keponakannya kan nempel sama dia. Tapi kalau kita baca lebih jauh lagi, Abram itu di Kejadian ya, pasal 12 ya, waktu dia berjalan, itu dia membangun mesbah ya. Tapi tidak terlihat Tuhan berfirman kepada dia. Nah, ini menarik sekali ya. Ketika Kejadian pasal 12 ya, Tuhan berfirman, pergi tinggalkan negeri ini ya. Itu Tuhan menampakkan diri sekali kepada Abram, tapi setelah itu kalau kita baca di pasal 12 ayat 8, Abram pindah dari situ ya ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Tapi nggak ada firman di situ. Ya. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Lalu ada kelaparan terjadi sehingga Abram itu mampir ke Mesir. Nah, karena istrinya cantik, Abram di situ takut. Nggak punya cukup iman, sehingga dia bilang sama istrinya, "Tolong kasih tahu ya bahwa kamu ini adikku ya, bukan istriku." Ya, di situ dia jual istrinya, dia berbohong ya. Kenapa? Karena dia nggak punya cukup iman untuk percaya Tuhan akan lindungi dia. Nah, kenapa dia nggak punya cukup iman? Karena tuntunan Tuhan nggak begitu jelas. Kenapa nggak begitu jelas? Karena saat itu ada Lot. Ya, jadi tidak ada nangkap tuntunan Tuhan. Akhirnya memang Abram hampir di Mesir, lalu karena Firaun naksir sama istrinya, Firaun kasih banyak harta yang luar biasa, ya. Akhirnya ketahuan bahwa ternyata ini istrinya Abram, terus Firaun menegur Abram, ya. Lalu Abram disuruh keluar ya dari Mesir. Dan waktu pergi itu, wah itu Abram tuh sudah kaya sekali. Karena Firaun itu kan naksir sama Sarai, jadi dikasih banyak harta di situ. Ya, ada budak laki-laki, ya, ada budak perempuan, ya, dapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, ya. Keledai betina dan unta ya, itu karena Firaun ini senang sama Sarai ya. Nah, tapi tuntunan Tuhan gak jelas. Akhirnya mereka harus keluar dari Mesir, dan setelah mereka keluar dari Mesir di Kejadian pasal 13 ini, harta mereka begitu banyak sehingga pegawai-pegawainya Abram ini bertengkar dengan pegawai-pegawainya Lot karena negerinya gak cukup luas. Lalu Abraham bilang sama Lot ya, "Kita ini kan kerabat ya, jadi janganlah ada perkelahian di antara kita ya, antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu.
kan negeri ini luas ya, pisahkanlah dirimu daripadaku. Kau pilih aja, aku pilih sisanya ya. Lalu Lot melihat, wah lembah Yordan ini keren ya. Jadi dia pilih itu. Ya, kemudian berangkat dan mereka berpisah. Lalu ayat 14-nya ini Tuhan berfirman, cukup detail. Jadi di pelajaran berikutnya ya, Tuhan berfirman tuh ketika Lot itu sudah pisah dari Abram. Nah, yang menarik adalah apa arti nama Lot itu? Nah, saya coba pakai banyak sumber ya, salah satunya dari ada namanya program chat GPT ya, ketik situ. Apa arti nama Lot ya? Ternyata ada 3 di situ ya, itu dari bahasa Ibrani. Yang pertama itu artinya covering ya, sesuatu yang ditutupi. Dan yang kedua artinya itu adalah hidden, tersembunyi ya. Dan yang ketiga itu mur ya, artinya pahit ya, kepahitan. Nah, mur itu sesuatu yang pahit tapi kalau dibakar tuh jadi harum ya. Ini menarik sekali ya. Jadi ada pelajaran yang bisa kita lihat di sini bahwa ketika kita mau menangkap tuntunan Tuhan, maka kita mesti belajar apa hal-hal yang tersembunyi yang perlu kita singkirkan ya. Kalau di beberapa pelayanan orang-orang yang semakin bertumbuh kenal Tuhan dalam tuntunan tertentu, mereka ngerti ada hal-hal dalam hidup mereka yang mungkin orang lain nggak apa-apa, tapi mereka nggak boleh ya. Ada istilahnya kayak barang tumpas ya. Barang tumpas itu barang-barang yang kelihatannya bagus ya dari emas, tapi ternyata itu mungkin pernah dipersembahkan kepada berhala ya, atau bentuk-bentuk macam-macam ya. Dulu waktu saya masih kecil ya, saya pernah dikasih gelang akar bahar ya sama tante saya ya. Dan akar bahar itu zaman dulu tuh ya, itu suka jadi mode gitu ya untuk dipakai yang pria khususnya. Tapi supaya lebih keren itu dipakai dari kasih emas ya. Jadi kan itu kayak ular gitu ya, lalu ujungnya itu dilapisi emas yang bentuk ekor ular, dan ujung satu lagi bentuk kepala ular. Ya, bagus ya, tapi dulu saya nggak ngerti ya. Belakangan saya baru belajar, wah kalau saya sekarang dikasih mas saya nggak mau ya, ngapain saya pakai kayak begitu. Nah itu hal seperti itu, hal sembunyi perlu disingkirkan. Kemudian hal-hal yang menimbulkan pahit ya, kepahitan. Kita perlu menang terhadap hal itu baru bisa mendapatkan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Abraham ini nggak sempurna, dia jatuh bangun, tetapi yang luar biasa adalah dia bangkit kembali. Ya. Di kitab Amsal dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Bahkan ada hamba Tuhan yang pernah nanya sama salah seorang astronot yang menerbangkan pesawat Apollo sampai mendarat di bulan. Astronot ini cerita bahwa setiap 15 menit mereka harus koreksi arah pesawat ya. Jadi rupanya penerbangan itu bukan dalam bentuk satu garis lurus, tetapi zigzag. Karena harus dikoreksi terus. Jadi entah berapa kali ya, bukan 7 kali koreksi itu ya. Jadi istilahnya kayak Abraham ya, dia sempat salah, jatuh, kepleset, dia bangun lagi. 7 kali jatuh, tetap bangun kembali. Bukan soal berapa kali jatuh, tapi berapa kali kamu bangkit ya setelah jatuh. Nah, kemudian ketika mereka mendarat, di bulan itu dia punya landasannya kalau nggak salah itu 1000 kilometer ya disiapkan. Ya kurang lebih Jakarta Surabaya. Tapi ketika mereka mendarat dan pesawatnya sampai berhenti, ternyata jarak pesawat itu tinggal kalau nggak salah sekitar 1,5 meter ya. Jadi luar biasa sekali ya itu toleransi diberikan begitu lebar dan ternyata mepet juga ya. Jadi pelajaran buat kita ya bahwa Allah itu mengasihi kita. God is love. Itu esensi dia. God is love. Dan dia mau membimbing kita. Ya, dia menuntun kita. Tapi untuk bisa menangkap tuntunannya kita perlu belajar ya. Jangan menunda. Lalu jangan simpan kepahitan. Ya, ada hal-hal tersembunyi yang Tuhan tidak berkenan disingkirkan. Supaya dia bicara kita bisa tangkap dengan jelas. Dan kita akan semakin mengerti bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik ya. God is love ya. God is good all the time because God
is love. Allah adalah kasih. Haleluya. Amin.